adalah penonton yang mungkin peduli terhadap timnas Indonesia begitu, karena orangnya namanya Bang Ilham 23 apa gitu nama akun YouTube-nya begitu teman-teman. Tapi syukur karena ini adalah penonton yang sopan, kami berkomunikasi secara baik. Kami menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh STY itu merupakan sebuah pilihan yang menurut saya adalah tepat begitu, tapi si Bang Ilham ini mengatakan bahwa ada masalah dengan terpilihnya Hoki Caraka begitu. Hoki Caraka dianggap bahwa ini adalah pemain dianggap pemain titipan begitu teman-teman. Jangan-jangan nanti kita ini niatnya untuk mendukung seperti yang saya katakan seringkali niat untuk mendukung tapi pada akhirnya kita dipenjarakan. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi lebih baik Anda diam, berikan kesempatan kami, percayakan kepada kami untuk mewakili Anda dan baik maupun secara untuk PB Bhinneka. Hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel, dan hari ini kita akan coba kembali menjumpai teman-teman karena kita ingin sedikit memberikan update informasi tentang timnas Indonesia hingga saat ini jelang kualifikasi Piala Dunia di round 3 yang akan diselenggarakan di Bahrain tanggal 10 besok teman-teman. Dan ada berita yang sangat tidak nyaman ya untuk kita sebagai pecinta timnas Indonesia. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu bagaimana hari ini Martin Paes sedang mengalami sedikit cedera gitu. Kita tahu kemarin ketika timnya bermain dan kalah 2-1 kalau tidak salah teman-teman ya. Martin Paes tidak bisa diturunkan lantaran memang ada cedera-cedera kecil, tapi sudah dinyatakan oleh tim manajemen dari FC Dallas bahwasanya Martin Paes bisa memperkuat Indonesia nanti di kualifikasi Piala Dunia pada saat melawan Bahrain. Tapi tentu kita sebagai pecinta timnas Indonesia dan kita tahu kemarin Martin Paes juga banyak melakukan penyelamatan di dua debutnya ketika melawan Arab Saudi dan Australia teman-teman ya. Kita tahu bahwa penampilannya sangat luar biasa, dan karena penampilannya yang luar biasa menjadi pembeda itu kita menjadi khawatir pada akhirnya. Kita khawatir jangan-jangan nanti Martin Paes tidak bisa tampil, meskipun sebetulnya kalau kedalaman skuad lini belakang timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong ini sebenarnya cukup bagus teman-teman ya. Sudah ada penjaga gawang Martin Paes, katakanlah seperti itu. Tapi kalau misalnya Martin Paes betul-betul tidak bisa sembuh sesuai dengan jadwal pertandingan besok, kita masih ada Hernando. Hernando kita tahu penampilannya juga luar biasa, dan semoga kalau seandainya nanti Martin Paes betul-betul tidak bisa tampil begitu, kita berharap satunya kepada Hernando. Kiper ketiga kita juga tidak kalah pentingnya karena di situ ada Nadeo. Nadeo juga adalah pilihan Sintayong beberapa tahun yang lalu begitu, dan tidak tergantikan juga sebelum Hernando dipercaya menjaga gawang Indonesia. Pada akhirnya ketika terkonfirmasi berita terakhir bahwasanya Martin Paes siap untuk membela timnas Indonesia teman-teman. Kita doakan semoga Martin Paes sehat-sehat dan bisa menjalankan pertandingan yang kita nantikan besok tentunya teman-teman. Dan berita selanjutnya adalah keberadaan Nathan Cho teman-teman. Nathan Cho ini memang secara penampilan di beberapa pertandingan, termasuk pertandingan terakhirnya dia itu tidak diturunkan teman-teman ya. Dan mestinya ketika ada pemain yang berposisi yang sama begitu, kalau Nathan Cho ini memang betul-betul dipercaya oleh pelatihnya gitu di Swansea City, harusnya ketika ditarik keluar yang masuk mestinya Nathan Cho. Tapi kita tidak tahu kenapa pelatihnya tidak memberikan kesempatan kepada Nathan Cho, dan Nathan Cho juga kita tahu bahwa
tidak memiliki masalah di kebugarannya, tapi memang pelatihnya belum bisa memberikan kesempatan secara reguler untuk bermain begitu. Padahal Nathan Choi adalah pemain yang kita andalkan juga di lini tengah kita untuk memperkuat timnas Indonesia. Tapi kalau misalnya waktu atau menit bermainnya kurang, tentu Sintayong juga akan sulit memberikan penilaian begitu. Nah, kita berharap Nathan Choi terus diberikan kesempatan dan sudah dipastikan juga siap untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Lalu kemudian Sandy Walsh. Sandy Walsh memang terakhir dinyatakan ada masalah juga di kebugaran, tapi nyatanya rilis ada teman-temannya, jadi nggak ada masalah. Lalu kemudian siapa? Justin Hubner, oke, sudah terkonfirmasi betul-betul dia harus mengobati atau menyembuhkan dulu cederanya, jadi tidak bisa bergabung begitu. Lalu kemudian selanjutnya adalah saya ingin memberikan sedikit informasi tentang bagaimana pertandingan Twente melawan Fenerbahce tadi pagi teman-teman ya, yang berkesudahan 1-1, di mana pemain andalan kita nantinya, pemain yang kita tunggu-tunggu untuk bergabung atau melakukan debutnya pertama kali begitu, dia mampu memberikan permainan terbaiknya. Meskipun kalau saya melihat permainan kali ini tidak sebaik ketika dia melawan MU teman-teman ya. Tapi pada intinya secara keseluruhan Hilgers memang pemain yang luar biasa. Dia pemain center yang selalu diberikan kesempatan untuk bermain, dan hasilnya di kandang Twente di Inside Belanda begitu. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut kandang di kandangnya ada salah satu kota yang ada di Belanda, dan nama stadionnya Stadion Arke itu dulu, tapi sekarang sudah menjadi Stadion De Grootse Veste. Jadi mudah-mudahan saya lagi-lagi tidak salah menyebut nama stadionnya begitu. Twente berhasil menahan imbang, itu artinya Twente bisa sudah menghasilkan 2 poin teman-teman ya, 2 poin, sementara Fenerbahce dapat 4 poin karena di pertandingan pertama dia juga bisa memetik 1 kemenangan dan menghasilkan 3 poin begitu. Dan ini anak asuhan Jose Mourinho. Jadi ini adalah sejarah. Jadi yang sudah saya katakan kemarin itu waktu MU melawan Manchester United, itu kan Hilgers itu kan belum disumpah. Jadi belum belum pindah federasi teman-teman ya. Jadi masih dikatakan bahwa masih di bawah naungan KNVB gitu kan, Federasi Belanda. Jadi orang yang pertama bermain di kompetisi liga resmi, dan liganya juga adalah liga nomor 2 setelah Liga Champion, adalah Liga Europa League begitu, sortiran dari Liga Champion. Tapi ini luar biasa, ini satu-satunya pemain Indonesia, timnas Indonesia yang pertama kali melawan Fenerbahce, anak asuhan Jose Mourinho teman-teman ya, di kompetisi resmi begitu. Dan luar biasa, Hilgers ini mampu menggalang pertahanan dengan baik, meskipun pada menit 28 kalau tidak salah ya, itu terjadi menit 70 teman-teman. Menit 70 terjadi gol dilakukan oleh Fenerbahce, itu karena kalau menurut saya sih bukan kesalahan Hilgers ya teman-teman ya. Karena memang nomor punggung 18 itu gagal mengantisipasi pergerakan bola yang disodorkan oleh salah satu pemain Fenerbahce, dan striker Fenerbahce berada di belakang nomor punggung 18 begitu, lepas dari kawalan nomor punggung 18 gitu, sehingga bola lebih mendekati dia, dan satu kali sontekan kecil saja akhirnya itu berbuah gol. Seharusnya Twente bisa meraih 3 poin teman-teman di situ, tapi tidak apa-apa. Dan yang penting di situ
kita tahu bahwa di Fenerbahce itu ada salah satu pemain keturunan juga dan menjadi sahabat baik Hilgers, teman-teman. Dia adalah Jadon. Nama lengkapnya Jadon Osterweidt, teman-teman, kalau tidak salah begitu. Dia berumur 23 tahun, pernah bermain di Parma, kemudian bermain di Twente, pernah di Parma, kemudian 2023 menyeberang ke Fenerbahce begitu, dan dia salah satu bidikan PSSI tentunya. Dia juga pemain belakang dan wajahnya sih mirip-mirip orang Indonesia juga sih, teman-teman ya. Jadi agak coklat-coklat kayak kita begini. Enggak, coklat putih ya. Begitu. Jadi pemain Jadon ini juga luar biasa, bermain dengan bagus, dan ini juga salah satu, kalau kita mampu, ini pemain grade A, teman-teman. Kalau kita mampu, PSSI mampu merealisasikan untuk memindahkan orang ini menjadi pindah federasi ke Indonesia begitu, lengkaplah sudah. Kita memiliki pemain-pemain grade A yang nantinya akan bermain di Piala Dunia. Piala Dunia dong. Karena kita sekarang ini sedang lagi naik-naiknya begitu kan, dan kualitas pemain-pemain yang ada kita juga adalah pemain-pemain yang luar biasa. Iya nggak sih gitu kan ya. Ada Rido, Rido jangan salah. Fisik lokal, ya, fisik lokal, wajah lokal banget, tapi skill Eropa. Witan juga demikian. Orang mana tuh? Orang Palu ya kalau tidak salah ya. Ya, pendek, kecil, pendek untuk ukuran Eropa, tapi kalau ukuran kita udah tinggi gitu kan ya. Lincahnya setengah mati. Kalau kita mau kejar dia, susah, teman-teman. Dia licin. Mobilitasnya juga cukup tinggi. Dia mampu bermain tektokan dengan beberapa pemain seperti Nathan Cho, kemudian juga bersama dengan Tom Hai, Ivan Jenner, luar biasa kemarin ketika Witan, dan alasan itulah kemudian Witan juga masih tetap dipertahankan dan masih tetap dipanggil. Nah, itu teman-teman, tadi pagi permainan terakhir Hilgers, dan tentu Hilgers saat ini sudah mempersiapkan bajunya, sudah mengemasi apa-apa yang perlu dibawa, karena kita tahu besok timnas Indonesia itu akan mungkin nanti malam itu sudah ada briefing ya, sudah Ketua PSSI sudah memberikan wejangan-wejangan, dan tentu tanggal berapa hari ini, tanggal 5 ya, tanggal 5 artinya teman-teman timnas Indonesia sudah berada di hotel mungkin nanti malam, dan besok hari Sabtu sudah bertolak ke Qatar, teman-teman. Jadi seperti itu. Lalu apalagi ya yang terakhir, teman, ini sangat penting. Dari beberapa pemain yang sudah diumumkan kemarin oleh PSSI di konten saya sebelum ini, itu ada salah satu penonton saya, dan juga mungkin adalah salah satu penonton yang sangat bangga, atau penonton yang selalu mendukung timnas Indonesia. Dan di dalam kami berkomunikasi di kolom komentar begitu, kami berkomunikasi tentang bagaimana keberadaan Sananta ini, kenapa tidak dipanggil. Sementara striker Hoki Caraka ini kalau dilihat performanya setiap kali melakukan pertandingan, baik itu di domestik ataupun mungkin di timnas Indonesia, kemampuan Hoki Caraka ini jauh di bawah Ramadan Sananta. Tapi kenapa Ramadan Sananta justru tidak dipanggil, malah Hoki Caraka yang dipertahankan begitu. Dan cenderung penonton saya ini, atau saya anggap ini adalah penonton yang mungkin peduli terhadap timnas Indonesia begitu, karena
orangnya namanya Bang Ilham 23 apa gitu nama akun YouTube-nya begitu teman-teman. Tapi syukur karena ini adalah penonton yang sopan, kami berkomunikasi secara baik. Kami menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh STY itu merupakan sebuah pilihan yang menurut saya adalah tepat begitu, tapi si Bang Ilham ini mengatakan bahwa ada masalah dengan terpilihnya Hoki Caraka begitu. Hoki Caraka dianggap bahwa ini adalah pemain dianggap pemain titipan begitu teman-teman. Karena begitu dianak emaskan katakanlah seperti itu oleh Sintayong. Tapi saya menolak anggapan itu karena saya yakin itu juga adalah hanya sekedar duga-dugaan. Semoga Bang Ilham menyaksikan video ini dan kita perlu juga mungkin nanti akan mendalami komentar-komentar Bang Ilham seperti apa. Apakah betul itu hanya dugaan? Karena kalau hanya sekedar dugaan, saya yakin bahwa dugaan tidak bisa dikatakan itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi saya terus mengatakan bahwa Hoki Caraka adalah layak untuk dipanggil karena pertandingan terakhirnya dia kemarin itu betul-betul memperlihatkan kalau Hoki Caraka mampu bermain tidak lagi seperti pada saat dia penampilan terakhir beberapa bulan yang lalu ketika dipercaya tampil bersama timnas Indonesia. Ini orang sudah mobile, dia mampu berada di sisi kiri dan kanan sektor pertahanan lawan dan mau menjemput bola. Dan seiring dengan itu tentu juga ya pasti harus ada perubahan ya teman-teman ya. Seorang striker kalau kemudian tidak mau mengoreksi kemampuannya pasti tidak akan pernah diberikan kesempatan. Jadi barangkali masukan-masukan itu kemudian diadopsi oleh Hoki Caraka dengan baik sehingga ketika pada saat dia bermain terakhir kemarin betul-betul dia mobile begitu kan, tidak seperti pada saat dia bermain di awal-awal begitu, tidak. Nah, karena itu mungkin alasan Sintayong kenapa mempertahankan Hoki Caraka untuk dipanggil. Terlepas nanti dia bermain atau tidak itu adalah hak prerogatif begitu oleh coach Sintayong. Kita hanya bisa memberikan masukan-masukan. Tapi kalau kemudian itu dianggap bahwa itu adalah pemain titipan, saya pikir itu berlebih-lebihan ya teman-teman ya, atau mungkin Bang Ilham ya. Sejauh ini Bang Ilham kalau tidak bisa memberikan bukti bahwa dia adalah pemain pemain titipan, ya saya pun masih menganggap bahwa pemilihan dia, pemanggilan dia itu adalah hal yang betul-betul fair, betul-betul pilihan Sintayong dan tanpa harus dipengaruhi oleh siapapun itu dari pemilihan 27 pemain itu. Saya rasa seperti itu teman-teman informasi terakhir, dan terima kasih menonton video saya, dan saya adalah channel pendukung Timnas Indonesia sejati begitu. Dan ketika ada orang yang mencoba untuk memberikan prasangka atau dugaan-dugaan yang tidak mendasar begitu, nah tugas kita adalah memberikan penjelasan secara baik dan benar. Dan yang paling penting adalah para supporter, para teman-teman yang berkomentar, hindari rasis, hindari hal-hal yang berhubungan dengan kriminal begitu, atau jangan-jangan nanti kita ini niatnya untuk mendukung seperti yang saya katakan seringkali, niat untuk mendukung tapi pada akhirnya kita dipenjarakan. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi lebih baik Anda diam, berikan kesempatan kami, percayakan kepada kami untuk mewakili Anda, dan mohon subscribe-nya teman-teman supaya channel ini juga terus berkembang dan bersama-sama channel-channel yang besar, yang sudah besar terlebih dahulu, dan ya alhamdulillah banyak begitu kan ya channel-channel yang sudah besar dan mereka juga berada di belakang Timnas Indonesia dan bersama-sama mendukung Timnas Indonesia. Tidak lain dan tidak bukan, kita hanya ingin Indonesia berbicara banyak di dunia, karena di depan kita tahun 2026 ada Piala Dunia dan sekarang ini kita akan menuju ke sana. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.